Halo sahabat, selamat datang kembali di channel Suksespedia. Untuk melakukan budidaya belut sebenarnya kamu bisa melakukan dengan berbagai cara, seperti cara ternak belut dengan menggunakan drum dan juga cara budidaya belut dengan menggunakan kolam. Namun pada kesempatan kali ini kita akan membahas cara ternak belut tanpa lumpur loh. Lalu bagaimanakah caranya sahabat? Temukan jawabannya dengan menyimak video ini hingga akhir. Inilah budidaya belut tanpa lumpur paling mudah bagi pemula versi dari Suksespedia. Cara ternak belut tanpa lumpur ini mulai banyak dipilih oleh para peternak belut karena prosesnya yang cukup mudah. Namun ada beberapa kelemahan dari cara ternak belut tanpa lumpur ini, yaitu kamu harus menyiapkan makanan yang cukup. Hal ini karena belut hanya akan mengandalkan makanan dari apa yang kamu berikan. Selain kelemahannya, budidaya ini tentu juga memiliki keuntungan loh. Keuntungannya adalah cara ternak belut tanpa lumpur ini memudahkan kamu untuk mengontrol belut ketika terserang penyakit. Selain itu sahabat, cara budidaya belut ini dapat menurunkan angka kanibalisme. Cara ternak belut tanpa lumpur ini memungkinkan para peternak untuk tidak kerepotan karena harus mencari debok pisang, jerami, atau lumpur sebagai medianya. Langkah pertama yang harus kamu lakukan dalam budidaya cara ternak belut tanpa lumpur ini adalah pemilihan tempat yang mempunyai persediaan air yang cukup di saat musim kering. Sebab budidaya ini membutuhkan air yang cukup banyak ya. Budidaya belut tanpa lumpur ini akan menghemat lahanmu karena dalam membuat kolam dengan media air bisa kamu susun menjadi 3 tingkat atau lebih. Dalam pemberian pakan pun tidak akan sia-sia karena setiap kamu tebar pakannya belut akan langsung menghabiskannya. Saat panen pun kamu tidak perlu membutuhkan tenaga yang banyak untuk melakukan pencarian dan penggalian tanah untuk mencari belut. Yuk kita simak caranya sahabat. Namun sebelum lanjut, klik dulu tombol loncengnya biar kalian gak ketinggalan info baru dari channel ini. Menyiapkan tempat dan air budidaya. Dalam mempersiapkan tempat untuk ternak belut ini cukuplah mudah, sebab sahabat bisa menggunakan kolam atau sungai. Yang paling penting atau yang paling utama adalah persiapkanlah jaring. Jaring kamu gunakan untuk membuat kolam dengan cara membentuknya sesuai dengan kebutuhan. Misal, ukuran 2 x 2 meter atau lebih. Tetapi jika kamu menggunakan kolam, maka sebaiknya kolam tersebut kamu tembok sekelilingnya serta alasnya. Sebab, hewan belut ini merupakan hewan yang suka menggali. Air yang layak untuk kamu gunakan dalam cara ternak belut tanpa lumpur ini adalah air bersih yang jernih, mempunyai suhu antara 26 sampai 28 derajat Celcius. Air tidak terkandung zat kimia yang beracun. Hindari penggunaan air PDAM karena kandungan kaporitnya sangat tinggi. Air sumur bor karena minim kandungan oksigen dan air limbah. Pada prinsipnya sahabat, kondisi air yang digunakan haruslah bersih dan kaya akan oksigen, terutama untuk penggunaan pada bibit belut yang masih kecil. Pemilihan bibit belut. Dalam pemilihan bibit belut nantinya akan menentukan hasil dari panen. Jadi kamu harus mendapatkan bibit yang berkualitas dan unggul. Berikut beberapa ketentuan dalam pemilihan bibit. Pilihlah bibit yang tidak ada bekas luka dan kondisi belut yang lincah. Hindari bibit belut yang didapat secara alami,
karena akan menimbulkan bekas luka seperti cara penangkapan dengan metode setrum, berburu di dalam lumpur, sawah, dan sungai. Inilah mengapa kamu harus lebih teliti dalam memilih dan membeli bibit belut. Bibit yang sehat tentunya berpotensi untuk berkembang secara maksimal ya. Ukuran bibit setidaknya harus merata atau sama besar. Tingkatan kanibalisme bisa diminimalisir dengan cara memilih ukuran bibit yang sama besar. Selain adanya kanibalisme, pemberian pakan tentunya juga tidak akan merata jika kamu mencampurkan bibit yang kecil dengan bibit yang besar di satu kolam yang sama. Dalam penebaran benihnya bisa lebih banyak. Penebaran benih bisa mencapai 30 kg dengan ukuran kolam 1 x 1 meter. Pemberian pakan. Sahabat, pemberian pakan adalah salah satu faktor yang sangat penting bagi perkembangan serta pertumbuhan belut. Berilah pakan sesuai kebutuhan, jangan terlalu banyak dan jangan terlalu sedikit. Berilah pakan yang disukai oleh belut. Jika kamu memberikan pakan secara berlebihan, maka akan mengakibatkan air menjadi cepat kotor dan akibatnya belut akan mudah sakit dan mati. Namun jika kamu memberikan pakan kurang, maka akan muncul sifat kanibalisme pada belut dan pertumbuhan belut menjadi lama. Selama ternak belut kamu masih mau memakan pakan yang kamu berikan, maka jangan mengganti dengan pakan lainnya ya. Pakan yang biasa disukai oleh belut adalah cacing merah, ikan cere, anakan ikan mas, kecebong, keong sawah, ulat Hongkong, dan masih banyak lagi. Perawatan belut. Rawatlah belut hingga besar. Caranya adalah dengan memperhatikan kualitas air, pemberian pakan yang teratur serta sesuai dengan takaran, dan penanganan penyakit harus segera dilakukan jika kamu melihat adanya belut yang terlihat sakit. Ciri belut yang terkena penyakit ditandai dengan belut tidak bergerak pada siang hari, selalu naik ke permukaan dan suka saling serang. Belut, sahabat, adalah binatang air yang sering mengeluarkan lendir pada tubuhnya. Hal ini dilakukan sebagai mekanisme perlindungan tubuhnya yang terbilang sensitif. Lendir yang keluar terus-menerus pada tubuh belut bisa mempengaruhi derajat keasaman air atau pH air. Sehingga, jika air kolam telah mencapai ambang batas keasaman maksimal 7, maka air harus segera dinetralkan dengan cara mengganti air atau mensirkulasi air. Dengan demikian, kolam atau tempat pemeliharaan belut hendaknya kamu lengkapi dengan peralatan yang bisa mengganti atau mensirkulasi air. Belut merupakan binatang air yang digolongkan dalam kelompok ikan. Berbeda dengan kebanyakan jenis ikan lainnya, belut bisa hidup dalam lumpur dengan sedikit air. Binatang ini mempunyai dua sistem pernapasan yang bisa membuatnya bertahan dalam kondisi tersebut. Meski dalam habitat aslinya berada di tempat berlumpur, cara budidaya belut tidak harus menggunakan media lumpur, namun juga bisa menggunakan air bersih di kolam biasa ya. Tetapi ada beberapa kelemahan dari cara budidaya belut tanpa lumpur ini, yaitu sahabat harus menyiapkan makanan yang sangat cukup. Hal ini dikarenakan belut hanya akan mendapatkan makanan yang kalian sediakan. Mereka tidak dapat mencari makan sendiri. Panen ternak belut. Proses pemanenan belut sebenarnya tidak memiliki takaran pada masa panen, sahabat, karena mau sekecil apapun belut tetap bisa dinikmati dan bergizi tinggi. Namun, agar panen yang didapat dalam jumlah maksimal,
maka bisa melakukan panen setiap 3 hingga 4 bulan masa pemeliharaan. Belut yang memiliki kualitas yang baik bisa seterusnya kamu jadikan untuk indukan dan menghasilkan bibit-bibit baru nantinya. Kamu bisa melakukan pemanenan secara harian atau tidak secara sekaligus dengan penangkapan manual. Hal itu karena kebanyakan masyarakat menyukai ukuran belut yang seragam, tidak selalu harus ukuran yang besar. Proses panen dengan cara budidaya belut tanpa lumpur ini lebih mudah dan praktis daripada metode lainnya. Apabila menggunakan kolam, bisa dilakukan dengan menguras kolam atau menjaring belut yang ada di kolam. Sahabat, kalian harus tahu, belut merupakan salah satu jenis ikan air tawar yang cukup banyak penggemarnya. Belut sangat baik dikonsumsi karena memiliki kandungan nutrisi yang baik untuk kesehatan tubuh. Terlepas dari manfaat dan kandungan nutrisi belut, ikan yang satu ini juga cukup enak untuk dikonsumsi. Rasa dagingnya yang kenyal dan gurih membuat siapa saja yang menikmatinya pasti ketagihan. Tidak heran kalau permintaan akan ikan belut semakin meningkat ya. Dan itulah tadi budidaya belut tanpa lumpur paling mudah bagi pemula. Bagaimana sahabat? Mudah bukan? Share pendapat menarik kalian di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menyaksikan channel kami. Mari bangun channel Suksespedia dengan cara klik tombol subscribe, like, share, dan aktifkan tombol loncengnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Dan jangan lupa tonton video yang lainnya ya.